Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih sehat selalu kan? Ya, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Anak-anak, berikut adalah mapel seni budaya dengan materi menyanyikan lagu secara tunggal. Berikut adalah buku yang Ibu buat. Halaman pertama, identitas pembuat. Berikutnya adalah kata pengantar, daftar isi, dan di situ sudah ada cara menggunakan e-book. Di situ harus klik link yang dibagikan, klik tanda panah untuk halaman berikutnya, klik tanda panah ke kiri untuk halaman sebelumnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah pendahuluan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Untuk materi ini adalah 3.1, memahami teknik dan pengembangan ornamentasi, melodis, dan ritmis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Berikutnya adalah kompetensi dasar 4.1, yaitu mengembangkan ornamentasi ritmis dan melodis lagu dalam bentuk vokal. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendeskripsikan teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis ke dalam bentuk vokal tunggal. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat menampilkan pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis ke dalam bentuk vokal tunggal. Oke anak-anak, berikutnya adalah materi. Materi menyanyikan lagu secara tunggal adalah sebagai berikut. Pengertian dari menyanyikan lagu secara tunggal adalah menyanyi solo atau vokal solo. Itu artinya bernyanyi tunggal dengan teknik vokal yang baik dengan mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai karakteristik lagu. Nah, di sini juga Ibu akan berikan contoh ya, menyanyikan lagu secara tunggal. Guru sudah menampilkan video, ini videonya dari Agnes Monica. Kalian boleh klik ya, melihat. Oke, berikutnya kalau di video nanti kalian boleh melihat ya. Setelah itu adalah materi vokal. Nah, materi vokal ini dibedakan menjadi dua anak-anak. Vokal itu bisa dilihat dari warna suara atau timbre. Apa sih warna suara atau timbre itu? Warna suara atau timbre itu bunyi atau suara satu siswa itu berbeda dengan siswa lainnya. Kenapa seperti itu? Karena getaran-getaran yang dihasilkan setiap manusia itu pasti berbeda karena memiliki pita suara yang berbeda pula. Sehingga frekuensinya juga pastinya berbeda-beda sehingga menghasilkan karakter vokal yang berbeda juga. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian atau tinggi rendahnya nada, bahwa seseorang itu memiliki wilayah nada tertentu. Jadi sama dengan warna suara, wilayah nada juga sama. Berbeda-beda dalam individu dalam mempunyai wilayah nada. Karena bisa dipengaruhi dari ketebalan pita suara yang dimiliki. Berikutnya adalah anak-anak pengelompokan wilayah nada
sesuai dengan ambitusnya. Di antaranya adalah 1. Suara anak-anak. Suara anak-anak ini dibedakan menjadi 2, yaitu suara anak-anak tinggi, yaitu wilayah nadanya C sampai F. 2. Suara anak-anak rendah. Berikutnya adalah suara wanita. Suara wanita begitu pula dengan anak-anak dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu sopran, yang biasa kita katakan dengan suara tinggi wanita, mezzo-sopran, yaitu suara sedang wanita, alto, suara rendah wanita. Oke, berikutnya adalah suara pria. Nah, di situ Bu Guru sudah berikan contoh anak-anak, contoh suara pria. Di situ Bu Guru sudah menampilkan Edmes ya. Edmes itu penyanyi pria yang sempat kita tahu booming ya, lagunya oke banget. Di situ suara pria dibagi juga menjadi 2, tenor yaitu suara tinggi pria dan bariton suara sedang pria. Berikutnya anak-anak adalah teknik vokal. Teknik vokal itu meliputi 1, sikap bernyanyi. Bagaimana sih sikap bernyanyi secara baik? 1. A. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Berikutnya, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Berikutnya lagi, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Berikutnya, pandangan lurus ke depan. Berikutnya, posisi tangan rileks di samping ke kiri kanan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, artinya ya. Oke, anak-anak, itu Ibu sudah memberikan gambar contoh dari sikap bernyanyi secara baik. Nih, contoh bersikap bernyanyi secara baik. Jadi tegak lurus, ini kebetulan ini perempuan, ini lagi pegang mic. Jadi tegak lurus, muka hadap ke depan. Ini ya. Berikutnya pula adalah pernafasan. Nah, pernafasan yang paling bagus adalah pernafasan diafragma. Kita tahu pernafasan itu ada 3 macam. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma. Nah, diafragma inilah yang paling bagus digunakan saat bernyanyi. Ya, karena dia ada di antara dada dan perut. Jadi di tengah-tengah dia bisa menggunakan tinggi dan rendah, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah resonansi. Apa resonansi itu anak-anak? Resonansi adalah proses menggemakan suara. Jadi dalam menggemakan suara itu dibagi 3 jenisnya, yaitu resonansi hidup, resonansi dada, dan resonansi kepala. Nah, ini juga Ibu sudah siapkan videonya. Video kalian boleh setel lagi nanti ya untuk lebih pahamnya kalian. Berikutnya adalah artikulasi atau gerakan mulut. Apa sih gerakan mulut atau artikulasi itu? Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Intinya, artikulasi adalah pengucapan kata-kata secara jelas dan tepat. Oke, next, berikutnya. Berikutnya adalah frasering atau kalimat ya. Frasering adalah merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Jadi harus pintar-pintar ya seorang penyanyi dalam waktu mengambil nafas itu memenggal kalimat di mana. Jangan sampai kalimatnya belum selesai, misalnya nadanya, misalnya kalimatnya hujan, huja, begitu aja M-nya belum, kalian sudah mengambil nafas. Nah, itu jangan sampai. Itu berarti ilmu fraseringnya masih belum bagus. Nah, berikutnya ini Ibu sudah berikan juga contoh cara mengambil nafas sehingga bisa bisa mengatur
memenggal kalimat-kalimat dengan baik. Begitu ya. Oke, berikutnya adalah penampilan. Penampilan ini sangatlah penting anak-anak. Sangat penting di dalam apa? Di dalam latihan improvisasi lagu. Jadi, penampilan itu anak-anak kita bisa menyanyikan secara tunggal, bisa secara vokal, grup juga bisa. Oke anak-anak. Next berikutnya adalah variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu, yaitu ada ritmis, ada melodis, ada dinamika. Apa sih yang dimaksud dengan ritmis? Ritmis adalah perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dengan irama pop dan lain sebagainya. Melodis adalah nada dengan atau penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Dinamika adalah keras lembutnya suatu lagu. Oke anak-anak, dari penjelasan Ibu yang sudah dijelaskan di depan, Ibu punya tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian sebentar. Nah, ini adalah kuis yang dibuat Ibu, Bu Guru untuk kalian ya. Kalian boleh ngeklik di bagian sini, setelah itu mengerjakan. Nah, dengan otomatis hasil kalian nanti sudah masuk ke catatan Ibu ya. Baik anak-anakku, semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan kalian bisa paham dan semoga di akhir materi ini kalian paham, jaga kesehatan, selalu semangat untuk belajar, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.